Selamat datang kembali di Mystery and Horror Mirror Story, Sobat Misteri. Di segmen ini saya punya beberapa kasus dan kabar mistis yang viral di jagat sosial media. Yang pertama adalah misteri tentang penampakan misterius di Gurun Gobi. Sobat Misteri, sejak hadir beberapa tahun silam, Google Maps telah berhasil mengungkap berbagai macam penampakan ajaib yang mungkin selama ini jarang kita lihat. Nah, salah satunya adalah penampakan bangunan misterius di Gurun Gobi yang terletak di antara Kathmandu di Nepal dan Mongolia. Dalam foto tersebut, sebagaimana yang dilansir dalam Daily Mail, foto yang diungkap Google Maps tersebut mirip dengan serangkaian bangunan dengan formasi melingkar rapi, serupa dengan formasi Stonehenge yang merupakan warisan dari zaman perunggu. Sejak viral di dunia maya, banyak pecinta teori konspirasi yang berpendapat tentang penampakan itu. Ada yang bilang itu adalah Chinese Area 51. Chinese Area 51 sendiri merupakan pangkalan rahasia Amerika Serikat di Gurun Nevada. Nah, selain itu ada juga yang berpendapat jika situs misterius ini disebut merupakan susunan panel surya raksasa yang dibentuk melingkar. Ya, meskipun sih tidak dijelaskan siapa pemilik susunan panel surya ini. Yang lain juga bahkan menuding jika ini merupakan pangkalan militer rahasia. Sementara itu, Black and Brad Cousins, penganut teori konspirasi yang menjalankan kanal populer Third Phase of the Moon, menyebutkan jika deretan bangunan tersebut merupakan landasan atau pangkalan udara bagi makhluk luar angkasa alias alien. Hal ini mereka yakini karena di dalam foto tersebut terlihat ada 3 pesawat yang secara jelas ditempatkan di tengah situs melingkar. Ditambah lagi sejumlah truk dan menara pengendali. Ya, hingga saat ini sih belum ada kejelasan apa yang sebenarnya ada di situs yang berada di 160 km jauhan tersebut. Kalau menurut kamu, kira-kira itu bangunan apa ya? Selanjutnya, kisah yang kedua adalah kisah mistis Gedung Sate, Kota Bandung. Sobat Misteri, pastinya Kota Bandung memiliki sebuah ikon yang dikenal dengan nama Gedung Sate. Bangunan ini terletak di pusat kota sehingga masyarakat Bandung dapat menikmati kemegahan dari bangunan ini. Namun, tahukah kamu jika bangunan ini yang kini berfungsi sebagai kantor pusat pemerintahan Gubernur Jawa Barat memiliki kisah horor yang cukup menyeramkan. Salah satu fenomena mistis yang diyakini oleh masyarakat setempat adalah adanya keberadaan pasukan jin yang mendiami Gedung Sate. Biasanya nih ya, pada malam hari kerap terlihat sekumpulan asap yang sangat tebal dan besar. Nah, mitosnya kepulan asap tersebut merupakan pasukan jin dan orang-orang tertentu saja yang bisa melihat pasukan jin tersebut. Artinya orang biasa tidak bisa melihat secara langsung. Selanjutnya terdapat juga mitos yang mengatakan bahwa Gedung Sate memiliki sebuah lorong bawah tanah yang dipercaya terhubung langsung dengan rumah dinas Gubernur Jawa Barat, yakni Gedung Pakuan. Lorong ini pun telah ada sejak pertama kali gedung ini dibangun. Dan konon katanya lorong yang terdapat dalam Gedung Sate ini dijadikan sebagai tempat para tawanan perang yang dibiarkan begitu saja hingga mereka meninggal secara tragis dan membusuk. Mitos ini tentunya menjadi fenomena yang cukup mendapat perhatian masyarakat. Ya tentu karena di Gedung Sate sendiri memang terdapat satu ruangan yang tidak pernah dibuka untuk umum. Jadi ruangan tersebut ada di lantai dasar dan tentu saja mengundang rasa penasaran dari para pengunjung. Mungkinkah ruangan yang tidak dibuka itu adalah jalan menuju lorong bawah tanah? Dekat dari Gedung Sate ada Museum Pos Indonesia. Nah, ini letaknya tepat di belakang Gedung Sate, Sobat Misteri. Karena letaknya berada di belakangnya, maka Museum Pos Indonesia juga memiliki kisah horor yang cukup mengerikan. Konon, di museum ini terdapat ruang bawah tanah yang menyimpan banyak sekali koleksi patung. Bahkan, masyarakat setempat meyakini jika patung-patung itu bisa hidup ketika malam hari. Wah, ngeri juga ya, udah kayak film di Night at the Museum saja. Nah, selanjutnya Sobat Misteri, cerita tentang kehadiran sosok kakek berjenggot juga ada diyakini oleh
para masyarakat. Jadi kata penunggu gedung, di sana ada sosok kakek yang berjenggot dan biasanya muncul dari pohon besar yang berada di belakang gedung sate. Keberadaan sosok hantu ini juga dibenarkan oleh penjaga gedung dan dia bahkan menceritakan dia pernah didatangi oleh sosok ini beberapa kali. Katanya sosok pria tua berjenggot itu memiliki tatapan mata yang sangat tajam, muka dari sosok tersebut juga terlihat menyeramkan. Bahkan dia pun seringkali mengalaminya kejadian mistis tersebut ketika malam hari sedang menjaga gedung sate. Serem juga ya kalau jadi penjaga gedung sate karena bisa didatengin sama makhluk tersebut. Fenomena mistis yang terakhir berasal dari kisah tentang adanya hantu wanita yang mendiami gedung sate. Nah, rupanya tidak hanya kakek-kakek tadi, juga ada sosok kuntilanak merah yang ada di gedung sate yang biasanya muncul pada malam hari, Sobat Misteri. Berdasarkan cerita dari warga sekitar, hantu wanita ini diyakini merupakan arwah dari korban tabrak lari yang mana lokasi tabrakannya berada dekat dengan kawasan gedung sate. Cerita selanjutnya adalah cerita Nakmak dari Thailand. Beberapa tahun belakangan ini, film-film horor Thailand berhasil menakuti para penonton dengan menyuguhkan cerita-cerita hantu yang menyeramkan. Bahkan ya, beberapa film horor Thailand ada yang masuk dan tayang di Indonesia. Saya sendiri pun salah satu penikmatnya. Berawal dari itu juga, akhirnya masyarakat Indonesia mulai penasaran dengan legenda-legenda hantu Thailand. Karena memang beberapa hantu Thailand memiliki kemiripan dengan hantu yang ada dalam legenda masyarakat Indonesia. Seperti dari Thailand yang akan saya bahas kali ini. Hantu tersebut dikenal dengan nama Maknak, Sobat Misteri. Kisahnya sih dipercayai bahwa Maknak ini seorang perempuan biasa pada masa hidupnya dan keberadaannya dipercayai benar adanya. Jadi ini dianggap benar-benar nyata. Maknak yang seorang perempuan bernama Nak Prakanong, seorang perempuan yang menikah dengan seorang pria. Mak yang berprofesi sebagai tentara dan juga Nak kemudian tinggal bersama di sebuah desa bernama Prakanong. Desa itu dekat kuil Wat Mahabut di Bangkok. Mak yang seorang tentara diharuskan untuk menjalankan tugas militernya yang berada di bawah pemerintah Raja Mongkut secara langsung. Nak pun akhirnya ditinggalkan oleh suaminya, padahal saat itu dia sedang keadaan dalam mengandung. Namun entah oleh kejadian apa yang tidak bisa dipastikan, Nak pun akhirnya meninggal dunia dalam keadaan mengandung. Saat itu warga Thailand pun percaya bahwa perempuan yang meninggal dalam keadaan sedang mengandung arwahnya akan gentayangan atau menjadi arwah penasaran. Warga sekitar pun cemas dan ketakutan mengetahui Nak meninggal dan ketakutan juga arwah dari Nak akan gentayangan di desa. Warga pun memberitahu Mak bahwa istrinya telah meninggal dunia. Tapi rupanya Mak tidak percaya dengan kabar warga. Dan selesai tugas militer, pulanglah si Mak ke desa. Dia pulang seperti biasa. Mak pun menjalankan kehidupannya seperti biasa bersama Nak. Padahal kehidupan Mak dan Nak terlihat bahagia. Mak mulai merasakan keanehan dari Nak dan kemudian mulai berpikir apakah cerita warga itu benar bahwa Nak sudah meninggal. Akhirnya Mak pun kabur dan bersembunyi di kuil Wat Mahabut karena warga Thailand percaya bahwa tidak ada satu hantu pun yang berani masuk ke dalam kuil. Arwah Nak yang sedang bergentayangan akhirnya pun mengganggu warga setempat. Kepercayaan warga Thailand bahwa jika seseorang yang tengah mengandung dan kemudian meninggal dunia, maka arwahnya akan gentayangan dan mengganggu warga lain. Namun, ternyata arwah Nak berhasil didatangi oleh seorang pendeta dari kuil Wat Mahabut dengan susah payah. Pendeta tersebut memasukkan arwah Nak ke dalam sebuah kendi keramat dan membuangnya ke aliran sungai. Harapannya agar tidak lagi arwah Mak mengganggu warga setempat. Jika dalam legenda hantu di Indonesia sama seperti kuntilanak, arwah dari seorang perempuan yang meninggal saat mengandung atau melahirkan, arwahnya pun akan penasaran dan mengganggu masyarakat setempat.
Nah, Sobat Misteri, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami kejadian-kejadian misterius? Atau bahkan kalian gak sadar kalau kalian pernah mengalami hal-hal berbau supranatural? Kalau kalian pernah punya kisah nyata misteri yang gak bisa kalian lupakan, coba kalian rangkai kisah kalian dan kirim ke redaksi Mirror Story. Follow us on Instagram dan kirim kisah kalian via direct message to Mirror Story Jak TV. Kalau cerita kalian menarik, kalian akan bisa kami ceritakan kembali kisah-kisah dari kalian. Kalian juga bisa mengikuti kisah-kisah pada episode ini di channel YouTube official Jak TV. Kalian tinggal ketik saja Mirror Story Jak TV. And don't forget to subscribe the channel. So, Mirror Story akan kembali di Horror Weekend kalian pekan depan. Tentunya dengan kasus-kasus horor dan misterius tak terpecahkan menarik lainnya. I'm your storyteller, Gusti Gina. Thanks for watching and stay haunted on Mystery and Horror Mirror Story.